Sudah menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tentunya untuk menyaksikan pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana di grup F saat ini Indonesia tentunya misi utamanya adalah harus menang, harus bisa meraih 3 poin karena mengingat kita bermain di hadapan publik sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa keluar dari posisi juru kunci. Dan kita lihat ini adalah situasi bench pemain dari tim nasional Indonesia, dan kita lihat ada beberapa pemain yang belum diturunkan sejak awal, dan sedangkan kita sudah mendapatkan bocoran dari starting line up. Diantaranya adalah tadi ada 2 pemain baru, artinya ada 2 pemain teranyar yang baru dinaturalisasi oleh Indonesia, yaitu Nathan Chuaon asal SC Heerenveen dari Belanda, Liga Belanda, berusia 22 tahun, dan juga Jay Itzes berusia 23 tahun yang bermain di Venezia, Liga Italia. Dan juga tentunya kita melihat bagaimana barisan bertahan dari Indonesia tentunya masih dilengkapi oleh Il Capitano Rizky Ridho Ramadhani asal Persija Jakarta. Dan kita saksikan ini adalah sang pelatih Filipe Omar Trusier yang tentunya juga karirnya di ujung tanduk nih Bung Kesit. Apabila ia tidak memenangkan pertandingan ini, tentunya mungkin juga publik Vietnam akan semakin sebelah mata melihat sosok pelatih berusia 68 tahun asal Prancis ini. Yang pasti kalau sampai gagal Trusier di pertandingan ini, tekanannya akan semakin tinggi. Tapi kita juga tahu bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam tidak akan kemudian melakukan sebuah keputusan yang radikal lah ya, langsung memecat gitu. Statement sudah dikeluarkan bahwa Philippe Trusier tetap akan terus melanjutkan tugasnya ya, apapun yang diraih oleh Vietnam dalam pertandingan malam hari ini. Betul sekali pemirsa, dan saat lagi kita akan melihat ke-11 pemain dari kedua tim. Garuda Muda sesaat lagi akan berlaga tentunya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kalau kita berbicara mengenai skuad dari tim nasional Indonesia yang berlaga di malam hari ini, memang kita mengatakan bahwa ini adalah skuad terbaik di Indonesia. Dan poin pentingnya adalah bagaimana Sintayong berani dan selalu menurunkan para generasi muda untuk bisa menjadi regenerasi untuk sepak bola Indonesia di kemudian hari, Bung Kesit ya. Iya, kita lihat tadi ada Hoki Caraka, kemudian Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, kemudian juga ada penjaga gawang Adi Satrio, kemudian juga ada Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Yaakob Sayuri, Ivar Jenner, kemudian juga Nathan Choaon, dan tentu saja Jay Itzes di lini pertahanan. Ya pemirsa, kedua kesebelasan sudah berada di atas lapangan, dan saat lagi kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari Vietnam.
tentunya seluruh supporter yang hadir ikut turut menyanyikan, dan tentunya bukan hanya membuat bulu kuduk menjadi merinding, tapi tentunya kita berharap bagaimana dengungan atau suara masyarakat Indonesia yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dapat menggetarkan mental dari para pemain Vietnam untuk berlaga di malam hari ini. Dan kita saksikan bagaimana tim nasional Indonesia menggunakan pakaian baru atau jersey terbaru milik produk lokal, tentunya berpakaian merah merah. Dan saat lagi kita akan melihat ini adalah starting line up yang diturunkan oleh tim nasional Indonesia. Barisan bertahan ada Rizky Ridho, ada JZ, dan ada Nathan Noel Chuaon, lalu ada juga Justin Hapner, lalu ada di barisan tengah ada Yanja Sayuri, Ipar Jenner, Marcelino Ferdinand, lalu ada juga Witan Sulaiman. Di posisi depan ada Hoki Caraka dan juga Rafael Struik. Ya, 4-4-2 tadi ya. Betul. Kita lihat tadi ada Presiden Joko Widodo juga hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk menyaksikan pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam. Kalau kita lihat dari komposisi pemain yang diturunkan oleh Sinteyong dengan 4-4-2, lagi-lagi kita akan melihat bagaimana debut dari dua pemain baru Indonesia, Jay Itzes dan juga Nathan. Pertandingan ini dipimpin oleh starting line up yang diturunkan oleh Vietnam menggunakan formasi yang nyaris serupa, yaitu 4-4-2 dengan meletakkan salah satu pemain andalan mereka yaitu Nam Mandung di posisi atau striker, dan juga pemain nomor punggung 15 yaitu Nguyen Din Bak yang merupakan pemain berusia 19 tahun yang tadi sempat kita bahas, Bung Kesit ya. Ya, ini yang juga harus dicermati oleh timnas Indonesia adalah kehadiran dari kapten ya Vietnam, Do Hung Dung. Ini pemain yang menjadi otak dari permainan Vietnam. Betul. Dan kemudian juga tadi kita lihat ada Nguyen Din Bak, ini pemain muda yang juga diturunkan sebagai starter oleh Philippe Troussier, pemain yang tentu saja kehadirannya harus betul-betul dicermati, diwaspadai, khususnya oleh lini pertahanan Indonesia. Ya pemirsa, dan kedua kesebelasan masing-masing 11 pemain yang akan bermain di babak pertama diturunkan sejak awal oleh kedua pelatih, sudah berada di lapangan untuk melakukan doa bersama tentunya untuk bisa memainkan permainan terbaik mereka. Dan sebagai informasi, tim nasional Indonesia saat ini berada di peringkat 142 FIFA, sedangkan tim nasional Vietnam berada di peringkat 105 FIFA. Dan kalau kita berbicara mengenai rekor pertemuan, tadi sudah sempat kita bahas bersama dengan Bung Kesit juga bagaimana di pertemuan terakhir, yaitu di AFC Asian Cup Group D, tim nasional Indonesia mampu menang 1-0 atas Vietnam di tanggal 19 Januari 2024, di mana pertandingan tersebut dilangsungkan di Doha, Qatar. Dan pada malam hari ini saya, Christian Chandra, dan juga Bung Kesit Budi Handoyo tentunya akan menemani Anda dari dalam studio untuk menikmati 90 menit pertandingan. Dan kick off sudah dilakukan. Angkat langsung ke depan. Bagaimana kita lihat tim nasional Indonesia berusaha untuk bisa menghalau, dan saat ini timnas Indonesia berada di sisi kanan layar kaca Anda dengan pakaian merah. Sedangkan Vietnam saat ini berada di sisi kiri layar kaca Anda dengan pakaian putih. Ya, menit-menit awal yang tentu saja akan dimanfaatkan oleh Vietnam untuk bisa mencuri gol. Ya, ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain Indonesia. Jangan sampai kemudian Vietnam justru memberikan tekanan di awal-awal laga di babak pertama ini. Harus betul-betul dicermati. Lemparan ke dalam dari Nguyen Din Bak, jauh ke dalam kotak penalti. Untuk masih ada pemain tim nasional Indonesia yang mampu menghalau. Kali ini masih ada gelombang serang berikutnya. Harus berhati-hati tim nasional Indonesia bisa menghalau serangan dari Vietnam. Marcelino Ferdinand cukup baik kali ini. Tabrakan, harus berhati-hati. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari para pemain tim nasional Indonesia untuk bisa bermain dari kaki ke kaki, build up dari area pertahanan. Sangat baik sejauh ini. Terjatuh. Jelas ada pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Vietnam terhadap Witan Sulaiman. Betul sekali. Kita lihat dalam tayangan ulang, Chris. Ya, ada ganjalan tadi dilakukan oleh Nguyen Tyson. Ada juga Pho Min Trong, main nomor punggung 3, main belakang dari Vietnam. Kali ini bagaimana kita saksikan
Ya, kita lihat rupanya dengan Sulaiman yang kembali tergeletak di tengah tadi. Ya, harus berhati-hati tim nasional Indonesia sejauh ini. Bagaimana kita saksikan Vietnam mencoba, dan seperti karakter khasnya Vietnam, mungkin bagaimana kita melihat para pemain Golden Star Warrior ini punya agresivitas yang sangat tinggi, Bung Kesit. Ya, ya, itu tadi saya katakan bahwa mereka pasti berupaya untuk bisa mencuri gol di menit-menit awal ya. Betul. Untuk kemudian membuat tekanan tentunya untuk tim Nas Indonesia. Ya, di sini kita lihat tadi bagaimana Witan sempat berduel dengan Nguyen Tyson tadi. Sinteyong. Ya, dan kita saksikan bagaimana Hoki Caraka mencoba untuk membayangi sang kiper dari Vietnam, yaitu Nguyen Philip. Angkat langsung ke depan Nguyen Philip. Dan di area pertahanan kita saksikan ada 3 pemain bertahan. Di antaranya ada Rizky Ridho. Kali ini bola berada di penjaga gawang Adi Satrio. Penjaga gawang berusia 22 tahun, asal PSIS Semarang. Ya, kali ini Nathan Choaon. Oh, JJ nampaknya, Bung. Ya, Nathan berada di sisi kiri. Iya. Nomor punggung 14. Kali ini kita saksikan kembali terputus serangan dari tim nasional Indonesia. Oh iya, ada sedikit dorongan tadi. Betul. Dilakukan oleh Marcelino Ferdinand sepertinya terhadap Nam Mandung. Iya. Main depan dari Vietnam, Marcelino Ferdinand. Dan Philippe Troussier, head coach dari Vietnam, yang tadi sempat kita bahas bagaimana pelatih yang usianya sudah sangat berpengalaman, tentunya 68 tahun, melatih sejak tahun 1983 bahkan, Bung. Kita lebih dulu meninggalkan lapangan pertandingan. Sepertinya memang sudah melewati garis. Iya. Tadi ada upaya dari Pho Min Trong. Ya, Indonesia masih dalam tekanan ya di 4 menit awal ini. Kali ini bola berada di kaki. Sayang sekali Rizky Ridho tadi. Salah umpan Rizky Ridho. Ya, untung masih bisa di... Kalau dengan baik kalau Ivar Jenner ya. Ivar Jenner. Betul. Ya, ini adalah Ivar Jenner, pemain berusia 20 tahun yang bermain saat ini bersama dengan Jong FC Utrecht. Artinya tim muda dari FC Utrecht ya. Iya, sudah 8 kali membela tim Nas Indonesia dan ini yang ke-9 kalinya. Terus sekali. Marcelino Ferdinand kali ini. Masih Marcelino. Oh iya. Jatuh. Ya, dan kalau kita bicara mengenai rekor pertemuan, memang sejak tahun 2012 dari total 13 pertemuan, kita melihat bagaimana Vietnam sudah 4 kali memenangkan pertandingan, Indonesia ber2 kali memenangkan pertandingan, sedangkan 7 kali berakhir imbang. Tapi kalau kita berkaca dari pertemuan terakhir, seperti yang tadi sempat kita bahas, bagaimana kita melihat bahwa tim nasional Indonesia memenangkan pertandingan terakhir menghadapi Vietnam dengan skor 1-0, kala itu di Doha, Qatar, dalam ajang AFC Asian Cup di Group D. Tanggal 19 Januari, cukup berbahaya tadi. Ya, ini pada akhirnya sebuah tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Rizky Ridho ya. Karena ketika dia mencoba untuk memberikan umpan, tidak ada rekan yang dekat tadi, walaupun ada upaya dari pemain Vietnam, Nam Mandung tadi. Namun Rizky lebih memilih untuk membuang bola keluar. Kembali lempar ke dalam, cukup berbahaya, kali ini harus waspada pemain tim nasional Indonesia. Ya, cukup berbahaya. Ya, lemparan jarak jauh tadi seperti biasa dilepaskan oleh Nguyen Din Bak. Dan kali ini ada serangan dari sisi kiri pertahanan tim nasional Indonesia. Kita lihat ya, Rafael Strike pun bahkan turun ya, menjemput bola, menghadang pergerakan pemain Vietnam. Ada Nathan Achoan tadi di sana.
Nathan Choaon, ya ini strike, berupaya untuk bisa merebut bola dari Pham Xuan Man. Ya. Harus lebih fokus, harus lebih berhati-hati para pemain Indonesia karena tekanan masih datang dari Kali para ini pemain. lemparan jauh ke dalam